Jadi mengenai Iran, Muslim di Indonesia yang kebanyakan adalah Sunni, itu selalu dihadapkan pada dilema. Ingat ya, Iran ini kita juga masih satu komunitas loh ya sama Iran itu. Indonesia itu sebagai negara delapan, ya. Yang terlepas dari Sunni Syiahnya ya, Indonesia itu secara kenegaraan itu satu komunitas dengan negara Iran, yaitu di dalam bungkus D8, development 8. Iran Indonesia ini kan ngomongnya pingin kayak Iran, ya kan? Tahu saya arahnya itu kemana. Orang Indonesia ini ya, tak kasih tahu ya, orang Indonesia itu kan, wow, lihat Iran gagah, pingin gagah kayak dia. Mau diembargo kamu? Nggak ada ini namanya iPhone ini gimana? Nggak ada iPhone. Ya kan nggak terima juga nanti kalian nyalain pemerintahnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di podcast Gung Story. Pada episode kali ini kita akan membahas perang yang terjadi antara Amerika Israel melawan Iran. Yang mana ini dimulai pada tanggal 28 Februari 2026. Yang kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan negara Teluk. Nah, perang ini juga membuat banyak masyarakat Indonesia akhirnya fokusnya terarah ke Iran. Mulai dari sisi ekonominya, agamanya, dan juga mazhab yang dipegang oleh mayoritas masyarakat Muslim di Iran. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya yang sering dibahas oleh banyak orang Indonesia, khususnya soal mazhab Syiah yang ada di Iran saat ini. Di sini sudah hadir bersama kita semua Pak Akbar Tri Kurniawan, yang dulunya adalah seorang reporter dari sebuah media besar di Indonesia, yang juga sangat concern terhadap isu-isu Islam dan juga mazhab yang ada di Indonesia. Nah, saya mungkin langsung aja, Pak Akbar, kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia ini, warga Indonesia ini kan akhirnya banyak yang menyoroti negara Iran, khususnya mazhab keislaman yang mereka pegang. Yang itu kemudian juga menjadi mazhab negara dengan konsep agamanya gitu. Nah, di Indonesia juga banyak simpang siur ya soal mazhab Syiah, bagaimana kaitannya dengan kita di sini di Sunni, yang akhirnya walaupun mungkin ada sebagian orang tidak mendukung serangan Amerika ke Iran, tapi mereka akhirnya diam karena menganggap Iran itu kan Syiah gitu, bukan bagian dari Islam gitu. Nah, ini Pak Akbar ngelihatnya bagaimana gitu? Kita sebagai seorang Muslim yang ada di Indonesia ini yang mayoritas mazhabnya adalah Sunni. Jadi mengenai Iran, Muslim di Indonesia yang kebanyakan adalah Sunni, itu selalu dihadapkan pada dilema. Ya. Dilema pertama, Iran adalah satu-satunya negara di kelompok negara Islam yang hari ini masih berani melawan hegemoni negara-negara Barat yang diisi oleh Eropa dan Amerika. Satu-satunya. Yang lain sudah pada tumbang. Irak, Libya, sudah pada tumbang semua. Suriah ya. Sudah pada tumbang semuanya. Gitu. Hanya Iran. Orang Islam di Indonesia kan sebenarnya juga nggak senang juga sama orang-orang Barat ini sebenarnya gitu loh. Iya. Ya kan, karena kita kan adalah korban dari penjajahan mereka, imperialis. Cuman begitu melihat yang sekarang ini tokoh atau negara yang paling terdepan melawan Barat itu adalah Iran, dilemanya adalah Iran ini di framing sebagai kelompok Syiah yang berbeda dengan Sunni, yang berbeda dengan Muslim di Indonesia. Meskipun berkali-kali
sebagian besar ulama menyebut Syiah itu tetap Islam. Tapi campaign Syiah tetap Islam kalah sama campaign bahwa Syiah bukan Islam di Indonesia ini. Apalagi beberapa kasus yang ada di Indonesia itu perseteruan antara Sunni dan Syiah itu sampai berdarah-darah. Misalkan ada di Surabaya, Jawa Timur lah, itu kan beberapa kali kan terjadi ya, itu yang concern majalah Tempo itu untuk membahas ituan ya. Ya, jadi gampang sekali orang Sunni itu di Indonesia disulut kebenciannya terhadap Syiah. Ya. Bahkan saya pernah mendengar ini dalam suasana puasa ya. Kalau di Jabodetabek ini kan kalau yang tarawehnya di antara taraweh pertama, taraweh kedua itu kan kita selalu mengucap sholawat Khalifatul Rasyidin ya kan ya. Pertama Abu Bakar, habis itu Umar bin Khattab, rakaat ketiga rakaat ketiga ya itu Utsman, habis itu terakhir Ali. Begitu. Kenapa sih kok begitu? Itu adalah upaya kelompok Sunni untuk mengingatkan kepada umat tentang sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, karena di saat itu, ini ngomongnya campaign saat itu ya, zamannya sebelum kemerdekaan ya, mulai ada Muslim Syiah yang berkampanye untuk menjelek-jelekkan sahabat ini, gitu, sehingga diperkenalkan lagi lah, ya kan, impresinya itu dikuatkan lagi bahwa kita tetap harus menghormati 4 sahabat. Karena memang perbedaannya adalah penghormatan terhadap 4 ini, begitu kan. Suka tidak suka, memang Syiah muncul atas ketidaklegoannya terhadap pengangkatan atau keputusan untuk menetapkan sahabat Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan apalagi sebagai khalifah. Pinginnya Ali bin Abi Thalib. Tapi itu kan berdebat ya, perdebatan ya, ada banyak perbedaan begitu kan ya. Memang di sisi itu berbeda, dan itu dulu kita harus akui itu. Apalagi setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, itu kan habis itu Ali bin Abi Thalib, tapi kan secara politik ditekan terus untuk membunuh pembunuhnya Utsman begitu. Yang menekan adalah Bani Umayyah dari kelompoknya Pak Utsman, yaitu Umayyah bin Abu Sufyan. Itu kan tekanannya kan kenceng. Nah, itulah mulai muncul tuh kelompok-kelompok Ahlul Bait ya begitu ya. Ya itu kan dulu. Di Sunni kan sebenarnya juga banyak. Kalau pecahnya Sunni yang paling keras ya Khawarij lah. Khawarij, sekarang Wahabi begitu ya. Nah, jadi dilema kalau ngomongin Iran. Iran itu cukup kuat sekali nuansa kesyiahannya begitu kan ya. Dan di Indonesia yang dikenalkan Syiah itu tunggal, yaitu benci terhadap sahabat itu begitu kan ya. Selalu yang di framing kan itu terus. Ya kan, apalagi Syuriah sekarang. Kalau sekarang kan Syuriah yang bantai adalah Ayatullah Ali Khamenei. Gitu kan di framingnya begitu. Bener nggak seperti itu? Ya enggak lah begitu kan ya. Nah, jadi Iran ini ingat ya, Iran ini kita juga masih satu komunitas loh ya sama Iran itu. Indonesia itu sebagai negara D8 ya. Ya, terlepas dari Sunni Syiahnya ya, Indonesia itu secara kenegaraan itu satu komunitas dengan negara Iran, yaitu di dalam bungkus D8, Development 8, negara D8. Itu isinya ada Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Mesir, Iran, Nigeria kalau nggak salah ya, Azerbaijan, Turki ya pas 8. Dan Indonesia pernah menjadi sekjen Pak Dipo Alam itu ya, yang artinya pokoknya itu negara Islam non Arab, Saudi, non Oman, non Bahrain, non Yordan dan yang itu tuh ya. Jadi itu Iran itu masuk situ kan ya. Saya nggak tahu ya Pakistan masuk, Pakistan saya enggak deh. Ya, itu dan negara D8. Itu fokusnya di ekonomi sebenarnya kan, fokusnya di ekonomi. Jadi kampanye mengenai bahwa
Iran itu berbeda dengan Islam di Indonesia itu menurut aku harus dikurangi ya. Harus kita kurangi. Ya mereka tetap sama-sama sebagai sesama Muslim. Kita perlu banyak belajar ke negara Iran dari berbagai hal, mulai dari SDM-nya. Ingat ya, Iran itu meskipun diembargo sedemikian hebatnya, literasinya tinggi loh. Iya. Angka buta hurufnya kecil sekali loh. Bahkan mungkin Terutama untuk kalangan wanitanya. kalangan wanitanya ya itu. Saya sejak kuliah itu punya impian pergi ke Iran karena nih kalau di kalangan mahasiswa di Jogja ya, di Jogja yang dulu terkenal kelompok Syiah itu kalau saya ada 2. Buku-bukunya Kang Jalaluddin Rahmat sama ikut kelompok studinya Rausan Fikr. Ya kan, Mas Romi Fibri ya, yang pernah jadi ketua KPI apa Komisi Penyiaran itu kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah itu saya sering dulu ikut itu ya. Jadi buku-buku saya juga banyak. Buku mengenai pemerintahan Islam yang paling detail ya buku yang diterbitkan oleh Ruhollah Ayatullah Khomeini. Ya, bukan HTI yang sering ngomong bombardir tentang daulah Islamiyah, nggak jelas itu konsepnya apa begitu kan ya? Ya karena dia nggak pernah jadi negara. Iya. Tapi Syiah bisa mengejawantahkan fantasi, mengejawantahkan pikirannya tentang daulah Islam itu di dalam bentuk negara Iran yang sekarang itu. Sistem pemerintahan Islam. Ada bukunya itu, cari aja itu yang ngomong itu Ruhollah Khomeini, Ayatullah Ruhollah Khomeini begitu ya. Yang lain nggak ada. Bahkan Gus Dur juga mengapresiasi bahwa Iran adalah negara Iran hari ini, negara Islam Iran hari ini itu adalah ejawantah dari buah pemikiran kelompok Islam tentang sebuah negara itu harusnya seperti apa, sistem hukumnya, sistem masyarakatnya, sistem ketatanegaraannya itu diejawantahkan itu. Di NU perwacana itu juga kenceng. Muhammadiyah juga kenceng. Cuman kan kita sudah menyepakati Indonesia ini negara Pancasila begitu kan, ada keberagaman yang perlu kita akomodir begitu kan ya. Nah, tapi kan kita juga banyak sekali menyerap hukum-hukum Islam ya kan ya, hukum perkawinan, apalagi banyaklah namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan syuro ya kan ya. Syuro ya kan, itu kan sama kayak 4 Khulafaur Rasyidin pertama kan juga landasannya yang penting itu syuro begitu kan ya. Musyawarah begitu. Jadi begitu, Iran ini perlu banyak orang Indonesia itu belajar ke sana Pak sebenarnya. Dari banyak hal, apalagi kalau soal kemandirian. Nah, ini orang Indonesia ini kan ngomongnya pingin kayak Iran ya kan. Tahu saya arahnya itu kemana. Orang Indonesia ini ya, tak kasih tahu ya. Orang Indonesia itu kan, lihat Iran gagah, pingin gagah kayak dia. Mau diembargo kamu? Nggak ada ini namanya iPhone ini gimana? Nggak ada iPhone. Ya kan nggak terima juga nanti kalian nyalain pemerintahnya nanti. Oke, kita kayaknya survei kita harus seperti Iran. Mau di Iran nggak ada namanya mobil mewah. Ya kan, nggak ada yang namanya McD, nggak ada. Ya kan? Mau kayak begitu, ya kan ya. Kalau saya sih layak dicoba. Cuman yang muda-muda ini kan, masa begitu. Mau ya? Dan sanggup nggak gitu ya? Sanggup nggak, ya kan? Bertahun-tahun begitu kan ya. Jangan cuman pingin-pingin doang begitu kan ya. Indonesia nggak sanggup lah menurut saya itu. Nggak sanggup lah. Tapi sebenarnya secara sumber daya alam sebenarnya bisa-bisa aja itu kan ya. Maka ada beberapa, intinya adalah kemandiriannya. Kemandiriannya Iran itu yang perlu kita kita tiru gitu kan, kita upayakan ya. Ya food estate lah. Coba yang lain mungkin apa? Nah, kalau kita lihat kan campaign soal kebencian terhadap Syiah ini kan kayaknya kenceng banget di Indonesia, bahkan sampai sekarang gitu. Nah ini sebenarnya terjadinya natural atau memang ini desain? By design? Ya by design lah. Yang masalahnya yang merasa ini adalah sebuah bentuk kebenaran yang harus diungkap, ada perasaan seperti itu, tidak sadar kalau dia by design. By design. Ya kan? Apalah istilah dalam intelijen itu kan
Iya. Ada begitu kan, orang nggak sadar kalau dia sebenarnya didesain oleh orang lain. Iya, betul. Oh ya kan, ya, itu siapa? Ya mohon maaf ya, kelompok yang didanai oleh Arab Saudi dalam hal ini paham Wahabisme begitu kan ya. Karena Wahabisme ini kan politis, Pak. Iya. Kan mungkin publik Indonesia perlu lagi, orang Islam Indonesia itu perlu lagi menggali bagaimana pemerintahan atau pengelolaan umat Islam pasca baginda Nabi Muhammad niku wafat. Setelah itu, apalagi setelah Utsman ya, setelah Umar ya, itu bagaimana dinamika politik Islam itu kan kencang sekali sampai bunuh-membunuh, Iya. ya kan? Dan terakhir ketika kekhalifahan itu dibubarkan oleh Kemal Atatürk tahun 1924, itu bukan, menurut aku bukan Atatürk yang murni kesalahan dia begitu kan ada kelompok Hizbut Tahrir itu kan selalu nyala-nyalain itu kan Kemal Atatürk begitu kan ya. Sebelum Kemal Atatürk ya, kalau unity Islaminya kuat nggak bakal bubar juga, Pak. Tapi kok bisa dibubarkan begitu ya, karena sudah rapuh gitu loh. Bobrok Dinasti Islamnya itu ya korup, Iya. ya kan, sudah korupsi, apalagi sudah tidak mengedepankan esensi menjadi seorang pemimpin begitu kan, yang mungkin membiarkan rakyat kelaparan begitu, tidak menghargai para ilmuwan, para alim ulama, bisa jadi begitu kan ya. Nah, itu sudah berabad-abad ya kan ya, dan kayak tapi ya itulah takdirnya orang Islam itu begitu gitu ya. Nah, pasca runtuhnya 1924 dinasti Turki Utsmani sebagai penanda berakhirnya khilafah Islamiyah ya, itu adalah kekuatan Barat yang mampu menggerogoti bekas-bekas kekhalifahan Islam menjadi pecahan-pecahan negara teluk. Nah, itu nggak bisa dipungkir itu perannya Inggris itu ya kan ya. Kenapa kok disebut Timur Tengah? Kenapa tuh? Nah, kan kenapa kok kalau kita kan aneh nyebut wong kuning kulone kita kok dia kan di sebelah barat kita. Iya. Kok disebut Timur Tengah? Itu menandakan yang menyebut atau melabeli nama Timur Tengah itulah yang menjadi penentu dunia ini. Siapa? Ya Inggris. Karena posisi mereka dari Inggris, dari London adalah di timur. Dari timurnya Inggris itu kan ya. Coba kalau misalkan kita penandanya begitu kan ya. Kan enggak mungkin kita nyebut dia Timur Tengah. Timur, ya. Barat begitu kan, negara-negara kulon kita ini kan negara-negara Arab itu. Nah, itu akhirnya muncullah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, macam-macam Qatar dan sebagainya. Nah, Israel dan sebagainya. Israel, sebagian Arab Saudi, Gurun Sinai yang ada di antara Palestina, Israel dan Mesir, ya kan? Terus Yordan, Suriah itu kan dulu adalah Syam, ya kan? Sampai mungkin sebagian Irak ya, ya kan? Syam itu zamannya baginda Rasulullah kan dia masuk ke Romawi Timur, ya kan? Isinya Yahudi itu kan sampai Madinah kan sebenarnya kan ya. Nah, jadi sejarah bahwa di situ itu banyak keberagaman, bahwa di situ itu bukan Turki, bahwa di situ itu bukan tidak menjadi satu, bukan homogen, dimanfaatkan untuk memecah belah oleh Inggris gitu. Jadilah negara-negara pecahan seperti itu kan. Nah, mereka berhasil membantu Inggris memukul Turki, ya kan? Iya. Ada tuh filmnya di Netflix tuh, saya lupa lah namanya apa begitu kan, tentang intelijen Inggris yang mampu memberikan bantuan kepada Bani Saud ya, untuk kemudian akhirnya merdeka menjadi kerajaan Arab Saudi seperti sekarang. Bani Saud itu kan nggak ada hubungannya sama Mekah Madinah sebenarnya loh ya. Sebenarnya Najd atau apa gitu? Ya itu orang Riyadh lah, itu kan ya, Bani di sana lah, nggak ada hubungannya dengan Mekah Madinah, tetapi itu adalah kompensasi yang diberikan berkolaborasi dengan Inggris melawan Turki, ya kan? Tahun kalau nggak salah ya antara Perang Dunia Pertama lah ya.
di posisi Turki yang sudah mulai melandai gitu kan, kekuatan militernya sudah mulai melandai karena dia kan koalisi sama Jerman kan, Turki kalah ya. kan ya. Jadi itu banyak sekali kok ornamen-ornamen Turki yang ada di daerah negara Syam ini ya, negeri Syam ini ya, mulai dari Arab Saudi, terutama di Madinah ya, di Madinah, terus di Masjid Khandaq kalau nggak salah itu ada tuh bangunan yang masih di Madinah ya. Saya pernah lihat itu bangunan yang dibikin oleh Mesir lah, dibikin oleh Turki, oleh Khalifah Utsmani itu. Di Syam juga masih banyak begitu kan ya. Kayak di ini juga masih banyak di Irak begitu ya. Nah, jadi Arab itu sampai hari ini baru berusia mungkin 1 abad. Nah, mereka harus menancapkan kekuatan politiknya. Caranya apa? Ya, mereka memitigasi agar kekuatan-kekuatan lama tetap gembos, ya kan? Tetap tidak bisa menekan existing negara hari ini, negara-negara Arab hari ini, begitu loh. Nah, pahamnya beda. Ya, mereka menguatkan paham Wahabisme begitu. Nah, ya itu takdir yang harus kita terima juga gitu kan ya. Itu kan macam-macam penguatan itu kan. Tidak hanya sekedar pada fikih, pada ilmu agama, tapi pada bangunan-bangunan fisik, pemugaran Mekah Madinah dan sebagainya. Mekah Madinah ini kalau boleh kita sebagai orang Islam yang punya buswara itu kan seharusnya dikelola oleh bersama. Ya, nggak boleh diserahin ke Arab Saudi begini begitu ya. Seharusnya ya kan ya. Tapi monggo itu pemimpin mereka pasti, tapi yakin saya kalau nggak zaman kita ya nanti zaman anakku, zaman cucu kita pasti bergolak lah. Itu Arab Saudi itu baru 1 abad kok ngelola Mekah Madinah itu. Dari zaman Rasulullah berapa itu berarti 630-an ya meninggal ya, 632 kan meninggal, 632 Masehi sampai sekarang berarti ada berapa itu Pak? 700 berapa sih? 300 seribuan lebih ya, 1300 lebih. Sekarang 2000 kan ya? 1000 tahun lebih ya. Mekah Madinah itu ada di dalam penguasaan budaya khalifahan, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ya kan ya. Turki Utsmani begitu kan. Itu ratusan tahun, berabad-abad, sampai 1000. Saudi Arabia ini lagi baik gitu, baru saja begitu kan ya. Warna yang sekarang Anda lihat itu warna yang baru gitu loh. Kan kadang itu ada jemaah umroh, ternyata di sana tidak ada hunut, dikira dari dulu nggak ada hunut kan ya. Dari 4 mazhab ini yang tidak membolehkan hunut kan cuma 1 ya kan ya. Artinya apa? Sebenarnya bukan masalah ini saya tidak membenarkan hunut, bukan tidak hunut begitu kan. Artinya berabad-abad lamanya Mekah Madinah itu warnanya bukan yang warna hari ini Pak. Warna hari ini warna baru 1 tahun, 1 abad yang lalu gitu kan ya. Masalahnya umur kita kan nggak pernah lebih dari 1 abad begitu kan ya. Jadi sok-sokan merasa aslinya begitu, aslinya nggak kayak gitu. Mekah Madinah itu aslinya nggak kayak sekarang gitu kan ya. Aslinya ya, maksudnya yang lama itu nggak kayak sekarang begitu loh. Nah, tapi yang sekarang eksis pasti ingin mempertahankan dominasinya gitu loh. Dengan cara apa ya? Karena punya duit ya toh. Ya, dia akan menekan kelompok-kelompok yang berpotensi menggulingkan dia. Apalagi Iran dengan tegas mengatakan seperti yang saya tadi katakan. Mekah Madinah harusnya dikelola secara bersama. Nah, gitu. Entah itu negara D8, entah negara Oki, monggo begitulah. Tapi yang jelas bukan Saudi Arabia begitu loh. Seharusnya begitu. Nah, sekarang ini kan bentuk yang kuat daripada pembencian terhadap Iran dan Syiahnya itu kan sampai menyebut ini kan perang Iran sama Israel ini kan sandiwara aja ini gitu. Oh ya, ini kan bestinya dulu Ustadz Felix ya menyebut Iran sama ini besti. Ya Iran yang mana dulu? Memang Iran kekaisaran dari dulu Persia. Kan memang kekaisaran Persia begitu kan ya. Ada banyak masuknya Islam itu kan mulai di zaman sebagai khalifah ya, itu kan Seljuk itu ya.
ya kan, dari pengaruh dari Turki lah. Itu kan kalau sebelum Masehi itu kan macam-macam tuh, ada Cyrus Agung dan sebagainya ya. Nah itu menyembah apa sih? Api. Agama Zoroaster ya kan ya. Tapi sejak zaman Nabi itu memang orang Iran, orang Persia itu sebenarnya hanya satu wilayah dari sekian banyak wilayah yang ada di itu tuh, Iran itu tuh, sebenarnya kan ya. Sebelumnya itu nyebutnya Persia memang, bukan Iran begitu. Saya lupa kapan titik mulainya disebut Iran begitu ya. Nah dari zaman dulu ya hubungan antara mereka dengan negara Romawi kuno, Romawi Timur itu memang bersaing begitu loh. Nah, Romawi Timur ini isinya Palestina, belum ada Israel ya waktu itu ya. Palestina, Yordan, ya negara Syam itulah ya kan, sampai mana itu Anatolia itu ya, Anatolia, Turki kan, ya. nah begitu. Itu kan pusatnya kan kalau nggak salah Konstantinopel kan itu ya. Nah itu kan baru dikuasai Islam kan ketika zamannya Umar bin Khattab kan. Umar bin Khattab kemudian sampai kalau daerah situ Romawi Timur, daerah Syam dikuasai Umar bin Khattab itu dikuasai Islam sejak zamannya Umar bin Khattab. Zamannya Nabi aja belum gitu kan ya. Zaman Nabi belum. Kalau Konstantinopel dimulai zaman siapa? Fatih ya? Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih mulai penaklukan Konstantinopel. Nah, Iran ini itu adalah negara Persia yang selalu bermusuhan dengan Romawi. Itu adalah di Al-Qur'an ya kan begitu. Apakah banyak berhubungan dengan orang Yahudi ya? Yahudi itu kan banyak sekali Pak. Di Medina itu juga dulu isinya orang Yahudi semua, hampiran begituan ya. Nah, di Medina itu sebelum nama Madinah kan terkenalnya namanya apa sih? Syam ya? Apa namanya? Basra atau apa? Bukan, Basra itu kan di daerah Irak kalau nggak salah. Nah itu apa namanya, sampai Medina itu kan isinya orang Yahudi, banyak kan orang Yahudi begitu ya. Nah Iran ini di di zaman kita pasca Perang Dunia Kedua itu masih kekaisaran Shah Reza Pahlavi. Dan itu terkenal di Indonesia. Ya kan, ada kawanku namanya Muhammad Reza Pahlavi. Itu kan pasti terinspirasi dari Raja Iran ya kan, Raja Iran di tahun 50-an kalau nggak salah ya. Nah, Reza Pahlavi ini kan setelah Perang Dunia Kedua kan memang dibelah-belah itu, negara itu termasuk mungkin Iran juga gitu kan ya. Di didesain menjadi sebuah negara dengan Shah Reza Pahlavi sebagai pemimpinnya. Nah, cuman di tahun 48 ini kelompok Islam di negara-negara Islam itu kan gemuruh, Pak. Ada yang torekot, ya. Ada yang torekot, maksudnya itu sumbunya itu dari torekot. Ya, contoh ya saya nyebutnya yang di Mesir itu namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, saya nyebut Ikhwanul Muslimin itu sebagai torekot ya. Karena ciri torekot itu punya amalan. Ya kan, amalannya Ikhwanul Muslimin adalah ini Al-Madsurat, ya kan ya. Muhammadiyah itu bukan torekot, makanya dia nggak punya amalan. NU gitu. Torekot. NU banyak torekotnya, Pak. Oh, amalannya banyak banget begitu kan ya. Nah, begitu. Ikhwanul Muslimin yang mungkin dilabelin PKS, apa dan sebagainya, itu awalnya torekot karena makanya punya Al-Madsurat begitu kan ya. Ya mungkin karena berkembang menjadi organisasi modern begitu ya. Ya jadi kayak kelompok organisasi modern begitu. Nah, tapi itu menyulut api revolusi Mesir. Nah, terutama generasi kedua setelah Imam siapa namanya? Hasan al-Banna itu generasi keduanya Said Qutb ya. Saya pernah membaca bahwa Said Qutb ini juga menjadi inspirasi kelompok Syiah Islam di Iran untuk mengobarkan namanya revolusi. Dan itu berkembang dan kencang di zaman Ruhollah Khomeini. Kalau yang ini kan Ali Khomeini ya kan ya. Khamenei ya kan ya. Kalau yang pertama Ruhollah itu Ayatullah Ruhollah Ali tak pakai Ali, Ruhollah Khomeini ya kan ya. Itu kan dia di Prancis diasingkan kan. Habis itu video-videonya bisa
video-video tentang api revolusinya itu secara ilegal masuk ke Iran di zaman Reza Pahlavi, akhirnya menyulut kepada revolusi itu. Kok bisa? Kok bisa? Ya pasti Reza Pahlavi secara ekonomi mungkin mengecewakan, gitu kan ya. Mengecewakan. Apakah ada ketidakpuasan orang Barat sebagai sekutunya Pahlavi kepada Pahlavi sehingga digulingkan dan sebagainya? Ya, mungkin aja. Tapi api kobaran revolusi yang digaungkan oleh Ruhollah Ayatullah itu kencang sekali dan berhasil menyulut persatuan rakyat Iran untuk berubah dari tekanan atau dari pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Shah Reza Pahlavinya kan lari, setahu saya suakanya pindah-pindah dia kan. Terakhir dia meninggalnya di Mesir, setahu saya. Tapi pertama itu kalau di film Argo itu dia dipindahkan ke Amerika awalnya, dapat suakanya di Amerika begitu kan ya. Tapi sekarang anak itu di Inggris apa di mana itu anak? Ya pokoknya bapaknya itu sejak itu pindah-pindah terus karena banyak negara yang ogah menerima dia begitu kan ya. Ya memang glamor. Jadi kalau di Indonesia itu kelompok nasionalis gitu aja lah ya. Sampai kelompok agamis begitu. Kalau di sana itu kencang sekali berseterunya. Di sini mungkin enggak ya begitu, biasa aja. Jadi yang spill Iran zaman tahun 60-50 yang terbuka dan sebagainya, ya itu adalah zaman nasionalis yang saat itu kekuatan militernya, kekuatan intelijennya berbarengan dengan dengan Israel. Israel juga lagi menguatkan eksistensinya kan, karena dia kan baru berdiri 48. Iya. Sedangkan si Reza Pahlavi baru berkuasa tahun 50. Jadi sama bestinya ya di zaman itu bestian. Shafak itu adalah modelan intelijen Iran hasil kerjasama dengan Israel saat itu. Namanya tidak diganti begitu ada perubahan pemerintahan, warna pemerintahan di Iran namanya tetap Shafak, tapi orientasinya jelas sudah berbeda, nggak mungkin Mossad lagi Pak, lawannya Mossad mungkin begitu kan ya, Shafak ini begitu kan ya. Jadi kalau disebut besti ya di zaman itu bestianya Pak Felix begitu kan ya. Begitu tahun 79 Iran jadi dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah, kemudian dilanjutkan oleh Ayatullah Ali Khamenei. Ya itu warnanya sudah berbeda begitu. Suka tidak suka, dia satu-satunya negara yang berani melawan dan menentang agresinya Israel kepada Palestina, ya kan ya. Tidak usah nyebut, oh itu cuman siasat ini dan sebagainya. Ya nggak usah picik lah kira-kira begitu. Faktanya memang benar dulu bestian gitu ya. Iya, cuman dulu bestian. Near konteks gitu ya. Nah, iya, sama kayak kita dulu itu zaman Pak Karno bestian sama Uni Soviet yang komunis. Iya kan? Uni Soviet yang komunis. Sekarang Uni Soviet sudah bubar. Nah, namanya Rusia. Warnanya nasionalis bukan lagi komunis. Tapi suka nggak suka dulu Indonesia itu zaman Pak Karno itu dekat sekali dengan Uni Soviet. Sampai senjatanya namanya AK-47, Kalashnikov itu buatan Uni Soviet begitu. Apa kemudian sekarang orang menyebut oh Indonesia itu bestian sama komunis Rusia ya begitu kan enggak juga bos begitu. Waktu kan berubah mengubah kita itu. Ya kira-kira Iran sama kayak gitu. Ya, udah 30 menit kebersamaan kita dengan Pak Akbar. Ya. Itu tadi teman-teman soal Iran dan juga Israel Amerika. Bahwasanya gimana kita bahas tadi, ya fakta-fakta soal hubungan Iran Israel memang dulu ada seperti itu, tapi itu dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang, Iran adalah negara satu-satunya yang masih berdiri untuk melawan Israel dan juga Amerika. Saja mungkin untuk episode kali ini, kita tunggu episode-episode selanjutnya. Kita tunggu perang berikutnya.